ngomong. Pernah waktu itu berantem, wah sampai berantem banget. Ya kamu makanya ini. Terus gue ngomong, lagian kamu kenapa kayak gitu? Kan aku jadi overthinking. Harusnya overthinking. Udah, dia lah tawa tuh, gue tawa. Ketawa berdua, baik kan? Inilah sederet berita viral yang jadi perbincangan. Mulai dari pilu curhat Dara The Virgin, jadi sandwich generation, harta hasil menyanyi ludas dijual orang tua secara diam-diam. Curhat Angelica Simperler ditipu hingga 1,3 triliun. Hingga curhat Rizky Febian sempat berantem dengan Mahalini di awal pernikahan. Pilu, curhat Dara The Virgin jadi sandwich generation, harta hasil menyanyi ludas dijual orang tua secara diam-diam. Pemirsa silat RCTI, Dara The Virgin, penyanyi yang dikenal dengan suara merdunya, baru-baru ini membuat heboh publik setelah mengungkapkan kisah pilu yang dialaminya. Dalam sebuah podcast, ia belak-belakan mengaku bahwa hartanya dari hasil menyanyi ludas dijual orang tuanya secara diam-diam. Padahal, Dara sudah bekerja sejak remaja untuk menghidupi keluarganya. Kepada tim silat RCTI, Dara pun menjelaskan bahwa dirinya tidak bermaksud membuka masalah tersebut, namun hanya sekedar ingin mencurahkan isi hatinya. Lantas, benarkah setelah curhatnya ramai di media sosial membuat kedua orang tuanya merasa tersinggung? Pokoknya intinya dari aku umur 16 tahun, dana yang aku kumpulin sampai aku pas umur, ya ini dewasa ini. Pokoknya intinya pas aku mau pakai udah ludes. Mama papa sih kayak nanya, kok bisa maksudnya sampai keluar ke media rame gitu. Makanya di sini aku kayak mau minta maaf aja. Itu bener-bener nggak sengaja karena itu pun kan berawal dari podcast aku 4 bulan yang lalu. Itu aja kan karena Kak Sopir nanya sama keluarga gimana, apa yang titik terpahit apa segala macam. Terus akhirnya aku cerita, cuma sekedar cerita gitu. Tapi ternyata kemarin pas di on air tuh ke-up lagi. Makanya rame sekarang gitu. Saat mengetahui hasil jeripayanya sejak usia 16 tahun ludas, Dara sempat terpuruk. Apalagi karirnya sebagai penyanyi saat itu sedang meredup. Namun Dara memilih bangkit. Ia terjun ke dunia bisnis kuliner hingga pindah ke Bali. Karirnya sebagai penyanyi juga perlahan mulai bangkit. Namun ternyata ujian kembali menghampiri. Dara mengaku menjadi bagian dari generasi sandwich harus menanggung biaya kehidupan ayah dan ibunya yang sudah bercerai dan telah menikah kembali. Bahkan ia juga harus membantu biaya kuliah adiknya. Kan mau sama aku udah cerai nih sekarang. Itu aja sebenarnya lebih ke dua-duanya sih. Cuman aku lebih nggak terimanya ya, maksudnya kenapa sih hasil dari anak lu yang dari umur 16 tahun tuh kok bisa nggak ada sampai sekarang, yang aku pas aku butuhin tuh nggak ada gitu. Mama nikah lagi, papa nikah lagi. Tapi aku jadi punya 3 keluarga. Aku harus membiayai adik-adikku. Dari keluarga baru. Papa iya. Buat aku, terus aku bilang, aku sampai bilang ke Allah ya bilangin, ya Allah, terus aku kapan nabungnya sih? Aku bilang kapan aku nabungnya? Mas buat mereka terus aku bahagianya kapan? Aku bilang, aku membiayai mama, papa. Adikku juga yang cowok udah punya istri kan, udah punya anak. Jadi pas aku punya anak dari istri yang ini, aku juga yang biayain. Maksudnya bener-bener hilangnya tuh di 2017 gitu. Jadi emang udah lama banget kejadiannya, dan aku juga udah mulai dari nol tuh dari tahun 2017. Itu aku mulai bangkit, alhamdulillah sekarang maksudnya udah ada lah buat tabungan sendiri gitu. Ditipu 1,3 triliun, Angelica Simperler dan suami datangi lokasi tanahnya yang direbut paksa. Kasus sengketa tanah yang dialami oleh aktris Angelica Simperler sampai detik ini belum menemukan titik terang.
Seperti diketahui, Angelica dan suaminya Riko Hidros Daeng mengungkap bahwa selama 5 tahun terakhir, mereka berjuang mendapatkan hak atas tanah keluarga besarnya. Tak tanggung-tanggung, nilainya sangat fantastis, yakni mencapai 1,3 triliun rupiah. Merasa tidak ada itikat baik dari pihak pengembang, Angelica dan suaminya memutuskan untuk mendatangi tanah sengketa yang berlokasi di Rawa Terate, Cakung, Jakarta Timur. Ketika memasuki pengecekan, mereka bahkan sempat ditegur oleh pihak keamanan yang ada di lokasi. Nggak tahu ahli waris mana, yang tahu saya kan keamanan kawasan sini, Pak. Kita cuma mengecek aja, kita cuma melihat aja. Harusnya kalau ngecek kasih informasi ke kita. Sengketa tanah Pak, mungkin Bapak gimana Pak? Kalau masalah sengketa tanah kan kita nggak tahu, cuma wilayah sini kawasan kita gitu. Nah, di bawah pengawasan kita itu aja. Kita di sini sebenarnya menyuarakan hak kita sih sebenarnya, hak dari tanah yang sudah dari tahun 75 yang sebenarnya pemilik aslinya tinggal satu dari 17 pemilik surat ya. Yeah. Jadi mudah-mudahan dengan hari ini kita menyuarakan, mudah-mudahan ada dari mereka juga bisa melihat lah gitu, melihat. Sebenarnya ini juga dari keluarga suami sih. Jadi aku taunya itu semenjak menikah gitu. Udah diurus dari akhir 2021 ya gitu. Jadi prosesnya memang panjang sekali gitu. Angelica Simperler dan suaminya merasa sangat dizolimi dalam konflik tanah yang sudah jadi warisan keluarga mereka selama 49 tahun itu. Mereka juga merasa tidak pernah menjual tanah tersebut, ditambah tampaknya tidak ada itikat baik untuk menyelesaikan konflik secara damai. Speak up. Ya. Kerugian Bang, mungkin Ya kalau dari nilainya 1,3 T. Terus waktunya bertahun-tahun. Dan memang harus viral dulu kali. Dan kita ngurusin ini itu segala macam kan juga banyak gitu. Banyak yang diurusin. Banyak yang diurusin, banyak yang dikeluarkan juga gitu. Kalau nominal kita nggak bisa yang berapa. Ya kita nggak minta semua lah. Yang penting ada lah. Miris lah, banyak ahli waris yang ojek online, ada yang jaga parkir. Banyak yang hidupnya kekurangan dan bahkan mengharap bertahun-tahun mengharapkan kelangsungan hidup sini. Dan hasil dari ini gitu yang diperjuangkan gitu, sampai ada yang mudah-mudahan dengan ini bisa segera lah dari pihak pengembang menghubungi kita. Kepanjangan melakukan upaya hukum, apalagi mereka para ahli waris ini kan sudah menunggu 49 tahun lamanya sejak tahun 75, dan kami sangat berupaya dan mengharapkan semua bisa terselesaikan tidak melalui pengadilan. Ini benar-benar pemilik dan juga memang benar-benar ahli waris yang memiliki tanah itu. Cerita Rizky Febian sempat berantem hebat dengan Mahalini di awal menikah, berakhir damai karena mulut Rizky Febian suka typo. Kisah cinta pasangan muda Mahalini dan Rizky Febian juga seringkali menjadi sorotan warganet. Meskipun usia pernikahan mereka baru saja menginjak 5 bulan, mereka sudah menghadapi berbagai tantangan yang menguji kesabaran dan cinta. Bahkan, keduanya pernah mengalami pertengkaran cukup hebat. Namun, kekuatan cinta dan komitmen yang kuat membuat Rizky dan Mahalini mampu mengatasi konflik dengan cara yang unik. Salah satu aspek menarik dari hubungan mereka adalah kemampuan untuk kembali akur dengan cepat. Rizky yang seringkali terbawa emosi saat adu argumen kerap kali salah bicara. Alih-alih memperburuk keadaan, kesalahan bicara Rizky justru membuat Mahalini tertawa. Momen itu menjadi penawar dalam pertengkaran mereka, membawa kehangatan dan humor yang melunakkan hati keduanya. Jadi kita tuh pasangan kocak sebenarnya. Jadi kalau misalkan debat tuh kita baikannya bisa secepat kilat. Gara-gara misalkan tipe mulut, salah ngomong. Pernah waktu itu berantem, sampai berantem banget. Ya kamu makanya ini. Terus gua ngomong, lagian kamu kenapa kayak gitu? Kan aku jadi overthinking. Harusnya overthinking. Udah, dia loh, tawa tuh, ketawa berdua, baik kan?
Kalau aku sama Lini sih orangnya seperti itu ya. Kita tuh berusaha untuk jadi yang apa adanya gitu, ngejalanin yang memang harus kita jalanin. Harus bisa saling mensupport satu sama lain, harus saling mengisi satu sama lain. Pengakuan Inara Rusli dan Marissa Ica diganggu jin yang berwujud laki-laki tampan. Inara Rusli baru-baru ini juga menjadi sorotan setelah menceritakan pengalaman mistis yang dialaminya. Ia mengungkapkan bahwa pernah diganggu oleh makhluk tak kasat mata ketika Inara sedang terlelap. Makhluk tersebut muncul dengan wujud yang sangat tampan, namun Inara merasakan aura yang tidak nyaman. Meskipun makhluk itu tidak melakukan tindakan fisik, kehadirannya cukup membuat Inara merasa terganggu dan ketakutan. Tidak hanya Inara, Marissa Ica juga mengalami hal yang sama. Marissa menceritakan bahwa dia diganggu oleh makhluk tak kasat mata yang berwujud pria. Pengalaman itu bahkan membuat Marissa merasa ketakutan dan bingung, tidak tahu bagaimana cara menghadapi gangguan tersebut. Dulu aku mimpi tuh aneh-aneh, Ustadz. Mimpinya tuh pasti yang datang cowok, kalau nggak cowok cewek. Kalau cowok tuh pasti kayak mau ngegoda. Kalau cewek tuh pasti kayak mau nyerang gitu. Aku pernah bahkan dicekek. Itu jin bukan sih? Iya, bisa jin, bisa alam bawah sadar juga. Aku juga selalu dimimpiin. Mirip ya kayak gitu iya, ya? didatengin cowok yang macem-macem aneh-aneh. Pokoknya dia datang dengan berbagai muka lah. Iya, nah, benar, terus ya. dia kayak mau gituin kita lah gitu. Itu lucunya, aku kayak di dalam kamar mandi, Ustadz. Tapi ininya pintunya transparan. Tau kan pintu shower kamar mandi yang transparan gitu. Jadi dia kayak mau masuk nggak bisa.